Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para murid dan santri dimanapun berada, sugeng rahayu semuanya. Pada malam hari ini, bulan ini, dan tanggal hari ini adalah suatu bulan, hari, dan tanggal yang sangat mulia, yang sangat indah bagi kita, khususnya bagi murid dan santri guru dimanapun berada, karena bertepatan satu di tahun baru kita Tritunggak, dua berketepatan juga dengan Hari Raya Kafitran, dan mendekati juga momen memperingati hari kemerdekaan negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga akan menyambut pada pergantian presiden tahun 2024 Masehi nanti. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini, guru membuat judul video dengan judul Kado buat umat, ya, bangsa dan negaraku. Para murid dan santri dimanapun berada, apa yang dimaksud dengan guru membuat judul ini kado? Karena ini adalah sesuatu hal yang sangat istimewa, ya. Dari banyak video, banyak kitab yang sudah dibagikan pada murid santri, juga para pemirsa. Namun untuk video ini dirangkai lebih mudah dipahami daripada tulisan atau lembaran, ya. Jadi guru memberi sesuatu hal yang istimewa untuk menyiapkan satu yang disebut sebagai manusia kita layaknya mendapatkan suatu kemerdekaan atau suatu kebebasan untuk menentukan langkah hidup dalam menuju kedamaian dan kemuliaan. Inti poinnya di situ. Para murid, para santri, dari video ini, kado ini adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan sesuatu yang sangat istimewa dan sesuatu yang mendasari perilaku manusia dan budaya dan pola pikir manusia, juga yang disebut suatu keimanan, ya. Pada video ini guru mengulas pada hakikatnya menerangkan inti sejarah tentang sholat. Dari kaset yang lain, guru hanya mengambil sebagian dari tentang sholat. Ini diurai guru, dialurkan sesuai dengan apa yang didapat guru dan faktanya seperti itu, ya. Maka ini adalah sesuatu hal yang sangat indah. Tatkala manusia, umat, bangsa dan negara, baik yang beragama apapun, baik yang tidak beragama, agar mendapatkan pencerahan, pemahaman sekaligus pengertian, sehingga kehidupan nanti tidak akan ada timpang tindih, tidak akan pernah ada yang saling menyalahkan. Karena pada dasarnya peradaban kita salah sejak kita belum lahir, dan salah kita sebelum merdeka dulu, dan salah itu sudah ratusan tahun di belakang peradaban kemarin. Para murid, para santri, dari ulasan video yang sudah banyak beredar, dirangkai oleh guru dari peradaban Masehi, ya. Sudah diterangkan guru dan dituliskan juga melalui kitabnya, bahwa peradaban yang disebut Islam aboge, Islam yang diwariskan leluhur kepada kita, itu standar tahun yang tepat
tepat adalah 67 Masehi ya. Dari 67 Masehi berkembang sampai sekarang tahun 2022 Masehi. Artinya bila ditarik mundur peradaban Islam di Jawa itu sudah 1955 ya. Nah, dari memulai peradaban itu kita mengkaji dan menggali juga bisa mengukur. Kalau toh 67 Masehi itu sudah terbentuk dan terstruktur namanya ilmu Islam sekaligus kalendernya. Artinya sebelum 67 Masehi itu sudah dijalankan artinya bagi peradaban masa lampau oleh para leluhur kita. Barangkali pada waktu itu belum terbentuk yang valid, sehingga 67 Masehi itulah terbentuknya satu kalender yang sudah valid. Para murid, para santri dimanapun berada ya, bila mengacu pada sejarah, kita mundur, guru mundur di tahun 67 Masehi masa lampau. Di situ memang ada sejarah yang sangat sakral, sangat misterius. Ada sebutan dari leluhur kita, dari kitab sudah guru bagi dengan sebutan Wali Wolu Songo Tinari. Itu pun juga banyak hal pemahaman di Jawa ya. Banyak yang menafsiri macam-macam, ada yang didunungkan itu di tubuh. Sebenarnya tidak. Dari kitab sudah diajarkan guru yang disebut Wali Wolu Songo Tinari adalah suatu gambaran bahwa beliau adalah 9 dewa. Itu membentuk manusia atau jadi manusia. Bisa disebutlah dengan mudah manusia yang berperilaku dan berpikiran dewata atau dewa. Dalam sejarah dari kata Wali Wolu Songo Tinari itu ada sistem dan simbol, ada yang nyebut dari peradaban yang ada, disebutlah Nowo Songo. Jadi Nowo Songo adalah membentuk sistem gambaran perjalanan manusia atau rotasi alam atau arah mata angin. Jadi 8 penjuru dan titik tengahnya 1. Itu ada juga yang disebut Nowo Songo. Pada hakikatnya figurnya disebut Wali Wolu Songo Tinari. Beliau-beliau adalah para dewa. Dari para dewa-dewa itu, pemahaman di dunia atau bagi kita yang tidak begitu paham tentang sejarah atau cerita yang disebut dewa, itu ada 2 pemahaman ya. Satu contoh, ada yang digambarkan cerita dewa atau gambaran dewa atau sejarah kedewan. Itu dari India dan di Jawa. Namun sebagai informasi atau pengertian atau pemahaman baru bagi murid dan santri, bila kita mengacu satu cerita atau artefak atau pemahaman, ada yang disebut perang Brontayuda. Ada suatu peradaban yang di negara India. Cerita apa yang dikemas juga yang sudah diyakini dan dimengerti bagi khalayak umum di negara kita itu sama ceritanya. Namun dari cerita yang sama itu ada satu cerita yang belum terkupas ya. Tapi sebenarnya kita sudah tahu, banyak mendengar, tapi karena banyaknya pemahaman yang tidak diajarkan dan tidak diterangkan, ada sesuatu hal yang tidak sama cerita dari cerita kedewan atau para dewa itu. Satu contoh, cerita apapun yang ada di India sama persis juga apa yang ada di negara kita Republik Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ada satu cerita yang unik bagi para pemirsa. Kalau toh memang itu satu cerita dewa, itu digambarkan dari India. Mengapa dari India dewa di sana tidak mengenal pemahaman atau sejarah atau peranatan di situ adanya Dewa Semar atau yang disebut Punokawan. Itu kan unik ya para murid, para santri. Artinya apa? Ada sesuatu sejarah kehidupan yang sangat misterius di kehidupan di Pulau Jawa ya.
Ceritanya sama, Ramayana, Pandhawa, Kurawa, sama di India dan di Jawa. Tapi yang di India tidak pernah ada yang disebut cerita Punokawan. Di dalam cerita Punokawan itu di video guru sudah diulas sedikit. Namun guru menyampaikan melalui video ini, tatkala ada zaman kedewan atau leluhur kita itu para dewa atau moyang kita adalah dewa, di situ ada beliau yang Semar. Nah, tatkala sudah kita berbagi, membicarakan atau mengkaji, ada sinuwune yang Semar. Itu nanti ada lagi yang disebut yang Mupikulun. Nanti ada lagi pemahaman sejarah tentang yang Mutogok. Dari tiga moyang ini tidak ada sejarah di dunia manapun, meskipun kata atau sejarah dewa ada yang di India. Nah, inilah hal-hal yang misterius, yang jarang dipelajari manusia, tapi kita sering pernah dengar juga. Dari cerita ini apa yang diambil manfaatnya oleh guru, para murid, para santri? Karena sejarah itu terjadi dan terjadinya kehidupan itu terangkai dari sejarah. Sejarah di tahun sekarang itu ditentukan sejarah masa kemarin dan masa yang lampau. Artinya sejarah itulah fakta kehidupan. Ya. Dari cerita ini apa hubungan dengan apa yang disebut guru nanti menerangkan tentang Islam dan yang paling fundamental yaitu yang disebut sholat. Satu contoh 67 Masehi, Islam sudah terstruktur, ya. Kalender sudah terstruktur, ada windunya, ada tahunnya, tahun alif, tahun H, tahun B dan tahun lainnya, ya. Dari peradaban tahun 67 Masehi, dari sebutan Wali Wolu Songo Tinari, beliau membuatlah suatu kitab atau cerita. Nah, dari cerita dan kitab itulah yang mempengaruhi perilaku manusia, perilaku kita, dari cerita-cerita beliau. Dari kaset dan video sudah diterangkan guru. Satu contoh ceritanya Adam dan Hawa, buah kuldi, setan, dan lainnya. Dan disitulah pertama kali leluhur kita, moyang kita, mencipta, membuat bahasa baru. Ada yang disebut namanya Adam, ada Hawa, ada surga. Ditulislah dengan bahasa Islam jadi Jannah. Nah, disitulah ada sebutan bahasa baru mewakili atas nama Tuhan, disebutlah Allah. Nah, mulai disitulah ada sesuatu pemahaman baru. Artinya bila dikaji dari sejarah, apa yang dimaksud sampai sekarang, apa Allah itu tidak terkaji. Karena apa? Itu sebuah cerita dari leluhur kita membuat cerita. Dari cerita itu agar umat manusia mengerti hakikat dirinya. Namun itu adalah sebuah cerita atau harapan atau arahan. Lantas bagi si pembuat cerita atau yang membuat tuntunan pada masa 67 masa lampau, bila ditinjau bahasa yang tepat untuk tahun ini, pada masa lampau disebutlah, ada yang nyebut Hindu Dharma. Ada juga yang lebih tepat bisa untuk mewakili peradaban masa lampau, disebutlah leluhur kita atau zaman Wali Wolu Songo Tinari 67 Masehi mundur sampai ke belakang, disebutlah suatu keyakinan atau kepercayaan, disebutlah kapitayan. Apa guru dari cerita ini intinya? Bila ditarik, disimpulkan bahwa yang membuat peradaban agama Islam atau yang membuat peradaban Islam itu dari leluhur kita, dari peradaban kapitayan atau Hindu Dharma. Artinya leluhur yang membuat kitab itu tidak menyembah Allah, tidak menjalankan perilaku yang dilakukan umat di era sekarang. Itulah satu contoh para murid, para santri yang menciptakan, yang membuat, yang memproduksi kitab-kitab menerangkan awalnya manusia itu Adam dan Hawa,
ada surga, ada buah kuldi, turun ke dunia menjadi khalifah, semua. Itu dalam peradaban Kapitayan atau Hindu Dharma. Artinya yang membuat itu kan tidak melakukan ibadah seperti layaknya orang beragama Islam. Ini kan lucu. Nah, maka guru memberi hal sesuatu ini yang sangat baik sehingga memahami agama atau suatu tuntunan terutama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga nanti biar tidak terjadinya sesuatu hal yang tidak baik dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Para murid, para santri, para pemirsa dimanapun berada. Bila sedikit sudah memahami alur sejarah, bahwa yang membuat kitab di tahun 67 Masehi, membuat namanya ilmu Islam, itu leluhur kita, mempunyai perilaku, mempunyai ilmu, bahasa sekarang disebut Kapitayan atau Hindu Dharma. Artinya, dari bahasa dan keadaan, Kapitayan atau Hindu Dharma itu digubah menjadi bahasa Islam. Nah, itu poinnya di situ. Nah, kalau ini sudah mulai dipahami dan mulai dimengerti, guru mulai masuk ke peradaban lebih ke depan. Jadi 67 Masehi, disitulah satu atau tahun 1 Saka Jawa atau Aboge mulai tersusun. Di situ ada namanya dulu yang disebut itu ilmu Islam, ya. Ilmu Islam itu bukan agama para murid, para santri, ya. Kembali lagi diulas guru agar lebih segar. Jadi ilmu Islam adalah suatu konsep atau tuntunan bagi manusia atau seluruh manusia di dunia. Itu disiapkan, artinya ilmu Islam itu untuk semua bangsa manusia, ya. Jadi bukan seperti di era sekarang. Menjadi agama itu, Islam itu hanya golongan, jadi beda, ya. Itu kemasan di era-era kemarin setelah Demak itu, ya. Tatkala sudah dipahami bahwa Islam itu adalah suatu tuntunan bagi umat seluruh dunia, karena bahasanya yang ditulis memakai huruf ejaan atau ijaiyah, ejaan hijaiyah, sehingga di situ dari video sudah diterangkan guru video yang lain, sehingga salah persepsi dikira itu bahasa Arab. Nah, dari zaman-zaman seperti itu, satu contoh para murid, para santri menerangkan tentang sholat. Satu contoh begini sejarahnya. Pada masa lampau, itu para leluhur kalau mengajar, mendidik murid atau santrinya, itu dibekalilah suatu nasihat, ya. Jadi setelah dikasih atau diberi ilmu, atau setelah berpuasa atau bertapa, ilmu sudah dipakai, ilmu sudah bahasa Jawanya dipecah koyok leleri endok, jadi ilmu sudah menjadi kasunyatan, apa yang diajarkan gurunya. Sebagai seorang guru atau seorang pendidik menasihatkan kepada si murid, tatkala siapapun manusia yang berilmu, itu harus dipatoki dan diimbangi dengan akhlak atau perilaku sekarang yang disebut agama. Nah, agama yang sekarang salah pemahaman atau salah pengertian yang dimaksud dengan sejarahnya masa lampau. Dari orang yang mempunyai ilmu, tatkala tidak mempunyai tata krama atau aturan, orangnya itu nanti akan menjadi rusak. Satu contoh, ada manusia berilmu setelah menjalankan puasa atau tapa brata. Si guru mewajibkan memberi nasihat kepada semua murid yang sudah mampu, yang menguasai ilmu tertentu, ya. Diterangkan, wahai si murid, ilmu sudah kalian dapatkan. Agar kehidupanmu bermanfaat di alam dunia kepada manusia dan makhluk dan seluruh alam, pahami ilmu, jalankan dengan 5 tahapan yang disebut 1 maghrib. Jadi pada waktu masa lampau seperti itu, kata maghrib
itu tidak dikitabkan, tidak dituliskan, tapi diucapkan sebagai nasihat. Dan di situ diajarkan, diterangkan, itu bahasa Jawa ya, kembali lagi para pemirsa. Karena bahasa sudah rancu. Maghrib itu bahasanya magri assalamualaikum urip ya. Jadi tatkala manusia itu berilmu atau manusia siapapun agar kehidupannya selamat, manusia itu diterangkan oleh leluhur dulu untuk memagari hidupnya itu dengan 3 perkara. 1, mengikuti nasihat aran guru yang benar, ilmu yang benar. 2, mengikuti nasihat orang tua yang benar. Dan yang ketiga, menjaga amanah mertua dengan benar. Nah, dari 3 prinsip pokok inilah bagi orang atau manusia yang berilmu, itu dinasehatkan masa lampau itu. Jadi tidak dikerjakan seperti orang-orang di zaman sekarang. Artinya, nasihat para leluhur kita di dalam peradaban zaman 67 Masehi itu suatu nasihat yang diterangkan sekarang dengan gerak tubuh. Maka diwakili, digambarkan 3 rakaat itu para pemirsa. Jadi 3 rakaat itu menerangkan maksudnya. Rakaat pertama, tunduk patuh atau mengikuti nasihat guru yang benar dalam nasihat kebenaran. Rakaat kedua menerangkan tunduk patuh kepada orang tua memerintahkan kebenarannya. Dan yang ketiga, menjaga amanah mertua sebagai manusia di dunia. Jadi yang dimaksud maghrib itu pada masa lampau, itu wejangan ya para murid, para santri. Itu nasihat, jadi diterangkan, diwejang, diberi sesuatu bahasa. Maghrib, kalian sebagai manusia yang sudah berilmu, pagar hidupmu 3 perkara. Kalian harus mengikuti nasihat dan arahan guru yang benar. Kalian harus mengikuti nasihat dan arahan orang tua yang benar. Dan 3, sebagai manusia yang sudah dewasa, kalian harus menjaga amanah mertua. Nah, pada masa lampau, nasihat-nasihat itu diaplikasikan, disimbolkan suatu gerak tubuh. Nah, jadi artinya di dalam gerak ibadah yang dilakukan yang sudah 1000 tahun lebih, itu hanya menerangkan suatu gambaran nasihat. Maka di dalam hadis dan dalil yang lainnya dan ayat lainnya diterangkan bahwa sholat yang ada di dalam kitab perintah sholat atau sholat yang dalam agama Islam itu diterangkan sebagai pengingat ya para murid dan santri. Di dalam dalil yang lain diterangkan bahwa sholat adalah sebagai pengingat. Karena manusia tidak mengerti akan sejarahnya bahasa dan sejarahnya Islam, dikira melakukan sholat itu mengingat Tuhan, dikira mengingat Allah. Itu pemahaman yang kurang tepat para murid dan santri ya. Yang dimaksud sholat sebagai pengingat adalah mengingat perilaku nasihat guru itu tadi. Kalau maghrib mengingat nasihat guru, nasihat orang tua, menjaga amanah mertua. Jadi artinya 3 rakaat dalam maghrib itu adalah suatu nasihat pada zaman masa lampau kurang lebih 67 Masehi. Itu sekarang nasihatnya disimpan di gerak tubuh manusia itu. Di era sekarang kita untuk menyimpan atau memahami atau mengingat nasihat orang tua atau nasihat guru, mungkin di zaman sekarang tidak harus dilakukan dengan gerak. Bisa juga disimpan di galeri atau di album atau di handphone yang lain. Karena zaman, ruang, dan waktunya beda. Karena masa lampau 1400 tahun, bukan yang 67 Masehi.
Karena peradaban tidak seperti zaman sekarang. Untuk menyimpan suatu nasihat disimpan dari gerak tubuh itu dilambangkan seakan-akan berbakti kepada Tuhan. Itu padahal sejarahnya itu nasihat yang diaplikasikan melalui gerak tubuh. Nah, demikian para murid dan santri. Semoga dengan memahami ini sesuatu hal yang sangat istimewa. Karena dengan kesalahan memahami Islam dan memahami agama yang salah, dikira gerak tubuh itu suatu perintah Tuhan, dikira gerak tubuh 3 rakaat itu perintah dari langit, itu jadi problem. Karena salah memahami, sehingga kadang keluarga itu memaksa putra-putrinya untuk melakukan itu. Sama seperti kita pada masa kecil. Sama seperti aku juga. Sering dipukul dengan orang tua, dipukul oleh guru untuk melakukan sholat maghrib 3 rakaat. Artinya pada masa lampau itu, masa kemarin itu juga leluhur kita, guru-guru kita tidak paham bahwa itu peribahasa para murid, para santri. Bagi kita yang sudah mengerti seperti ini, syukur alhamdulillah. Semoga dengan adanya memahami seperti ini, bahwa gerak apa yang ada di dalam agama Islam kita di era sekarang, itu adalah peribahasa. Kalau toh ini salah memahami dari sejarah apa yang dimaksud Islam dan sholat, ini jadi masalah di suatu negara kita. Tatkala pemahaman itu yang salah dijadikan undang-undang, sehingga undang-undang itu menyakiti saudara yang lain, menyakiti umat yang lain, menyakiti suatu agama yang lain, karena bila tidak sama dengan cara berpikir golongan tertentu itu dihukumi salah. Nah, itulah para murid, para santri dengan sedikit ulasan bahwa suatu simbol peribahasa, bahasa Jawanya itu paribasane, manusia hidup itu 3 perkara untuk membentengi hidupnya agar hidupnya tidak terombang-ambing. Dimaknakan sholat nek iso ojo telat, maknanya penting, ya, penting. Karena bahasa penting menjadi bahasa wajib, nah itu pun juga problem. Demikian sedikit mengulas tentang maghrib. Tatkala sebagai murid diajarkan oleh gurunya setelah mendapatkan keilmuan, prinsip di dalam kehidupan keseharian berkeluarga membentuk keturunan, ada orang tua, ada mertua dan guru. Barulah langkah yang kedua sebagai murid dinasihatkan tentang yang disebut isya. Isya dalam sejarah bahasa itu ada kalimat no-nya. Jadi bahasa dulu itu isya no. Nah begitu. Karena bahasa ini sudah hilang beratus tahun, sehingga masyarakat pun juga tidak mengerti ya. Maka melalui video ini adalah sesuatu hal yang istimewa. Makanya guru memberi judul video ini adalah kado buat bangsa, umat, dan negaraku. Agar tercerahkan, agar tidak memahami kesalahan tentang beragama, dan agar agama tidak menyakiti orang lain. Sehingga nanti tidak terjadi kesalahan pemahaman, melanggar hak asasi manusia. Kadang orang tua kadang memukul, menyambuk anaknya gara-gara pemahaman yang salah, dan orang-orang yang tidak sependapat dengan pola pikir dari kelompok dan golongan dihukumi itu salah, nyimpang dan dibawa ke ranah hukum. Itu adalah sesuatu kesalahan mutlak bagi peradaban manusia dalam memahami beragama dan berbangsa. Para murid dan santri, tatkala manusia sudah diarahkan oleh sang guru dari ilmu yang tepat dan benar, baik ilmu itu zahir atau batin, diwajibkan seorang murid itu diberi keterangan isakno. Bahasa nasihatnya dulu, wahai muridku, ilmu sudah kau dapat, pagar hidupmu 3 perkara. Di dalam kehidupan di dunia keseharianmu, di situ lakukan isakno. Jadi isakno itu lakukan, ya. Isakno untuk memahami dan menjalankan yang disebut dengan 4 perkara.
Nah, disitulah nanti ada yang disebut keilmuan isak-isakno ngerteni petang perkara. Nah, mulai disitulah pemahaman unsur 4 atau sedulur papat limo pancer sejak 67 Masehi itu sudah diajarkan. Makanya para leluhur kita sampai sekarang masih kita mendengarkan, bahkan kita tahu sedulur papat limo pancer. Itu awal dari sejarah wejangan yang disebut isakno. Isak-isakno ngerteni sedulurmu papat limo pancer. Lakukan sesuatu bentuk syukur, rawatlah sedulurmu sing kerawatan, ingatlah kenanglah sedulurmu sing ora kerawatan. Itulah yang dimaksud 4 perkara atau 4 rakaat, maknanya isakno. Bila ditarik kesimpulan, artinya menjalankan spiritual atau ritual mempelajari mengenal unsur 4, elemen 4, sedulur papat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam. Karena umat Islam ini diperintahkan melalui isaknya itu. Berhubung ilmu Islam dirancang, dicipta untuk para manusia di seluruh dunia. Maka setiap manusia di seluruh dunia sudah dipastikan mesti tidak terlepas dari 4 unsur itu. Begitu hebatnya para leluhur kita merancang yang disebut Islam itu. Tatkala kita sudah mengerti bahwa isakno 4 perkara, lakukan, mengenang, mengerti, bersyukur kepada sedulurmu papat limo pancer. Disitulah nanti dikembangkan tata cara, alat, ruang, dan waktu. Itulah yang dimaksud dengan isak para murid dan santri juga para pemirsa. Tatkala isak sudah didapat, itu bahasa Jawa ya, kembali lagi. Isak asalnya dari bahasa isakno. Tatkala sudah dinasihati dari langkah yang kedua sebagai murid kepada gurunya, wahai murid, tatkala maghrib kau sudah pegang, kau lakukan dalam kehidupanmu, keseharianmu, isak jangan kau tinggal. Isak itu pun juga penting untuk dilakukan. Isak-isakno ngerteni sedulur papat limo pancer. Baru diterangkan lagi namanya subuh. Subuh adalah suatu bahasa dari bahasa Jawa yang sangat kuno juga. Karena itu ya kurang lebih 67 Masehi masa lampau. Mengapa subuh itu diberi gambaran 2 rakaat oleh leluhur kita? Yang dimaksud subuh dilakukan pada waktu sekarang jam 4 menjelang matahari terbit, itu menyimpulkan bahwa itu suatu nasihat, maksudnya seperti ini. Wahai muridku, wahai anakku, setelah kalian aku bekali ilmu, besok di kehidupan di alam dunia, di alam yang terang, itu ada 2 perkara yang kalian akan lalui dan kalian akan melalui. Itulah yang disebut kebaikan dan keburukan, kanan dan kiri, baik dan buruk, atas dan bawah. Maka subuh itu menerangkan menjelang mau masuk ke alam dunia terang ini. Artinya di dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, itu leluhur kita menerangkan ada 2 hal yang pokok. Adanya kebaikan dan keburukan, adanya yang salah juga ada yang benar. Disimbolkanlah gerak tubuh dengan 2 rakaat. Di dalam kesimpulan untuk melakukan kehidupan bawah di dunia sudah diterangkan, sudah dinasihati, ada yang salah, ada yang benar, ada baik dan ada yang buruk. Digambarkan melalui rakaat yang kedua ada namanya kunut. Apa yang dimaksud kunut, guru? Diibaratkan kelak, wahai anakku, di alam dunia ini nanti ada 2 perkara baik dan buruk. Subuh pahami, ojo kesusu labuh. Itu bahasa sangat kuno ya. Itu bahasa leluhur kita sangat kuno. Ya sama, kurang lebih 67 Masehi itu. Subuh itu makna
Ojo kesusu labu artinya jangan mudah percaya. Kalian di dunia akan melalui dua tahapan, dua pilihan, baik dan buruk, salah atau benar. Untuk menentukan agar kehidupanmu selamat sampai tua, sampai di dunia wal akhirah, di situ ditaruhlah namanya kunut. Kunut itu mempunyai makna aku anut. Saya percaya, saya iman, saya meyakini, saya akan menjalankan dari hasil pemikiran saya. Maka kunut itu diterangkan, dilakukan di dalam antara rakaat kedua. Artinya disimbolkan ada dua keadaan, baik dan buruk. Pikir dulu, tatkala sudah kau temukan intisarinya, sudah kau temukan hakikat kebenarannya, ambil yang satu. Maka dari diambil yang satu itulah kunut. Aku anut dari pinemu saya, karena sudah saya lihat, sudah saya analisa, nyatanya seperti ini. Saya percaya dengan prinsip saya. Saya percaya dengan apa yang sudah saya teliti. Nah, itulah yang dimaksud kunut. Aku anut, saya percaya kepada pemikiran saya sendiri. Dari apa yang aku lihat, sudah aku cross check, sudah aku analisa, sudah aku pertimbangkan. Itulah yang disebut subuh, sehingga menjadikan kunut, aku anut dari pemikiran kita sendiri. Artinya kita dari leluhur sangat dianjurkan untuk tidak mudah percaya kepada siapapun. Itu rumusnya ya. Sama juga para murid, para santri, juga para pemirsa. Dengan apa yang aku sampaikan melalui video, juga dengan saya pribadi, panjenengan semua, para pemirsa, murid, dan saya, juga jangan mudah percaya kepada siapapun. Karena apa? Semua untuk mempercayai sesuatu itu butuh waktu, butuh pemahaman. Apalagi di luaran sana, dengan orang yang tidak kita kenal. Ada di zaman-zaman yang sudah berpuluh-puluh tahun, manusia yang mengatasnamakan suatu kebenaran, menfatwakan sesuatu hal yang menjanjikan surga dan berlian. Dalam Islam sudah ditegaskan, subuh ojo kesusu labuh, dipikir dulu benar dan salahnya, rasional atau tidak rasional. Itulah para murid, para santri, dengan melalui mendengar, melihat video guru ini, semoga kalian para murid dan santri lebih hati-hati mempercayai siapapun. Jangan gampang percaya. Seperti kemarin-kemarin banyak dan tahun-tahun kemarin penipuan, pembohongan, mengkultus, mendogma, mengatasnamakan suatu agama. Begitulah para murid dan santri yang dimaksud. Jangan mudah percaya. Tatkala prinsip kita sudah memahami kelak di kehidupan bersosial, berbangsa dan bernegara, kita tidak mudah untuk percaya. Memang kita dituntut untuk berpikir, melihat faktanya. Baru diterangkan dengan yang disebut pada masa lampau, disebutlah itu luhur ya. Bukan duhur. Leluhur kita nyebutnya itu luhur. Pada masa lampau belum ada namanya jam ya. Belum ada namanya suatu tanda yang disebut jam, itu satuan waktu. Jadi pada masa lampau leluhur kita menerangkan waktu di siang hari itu disimbolkan dengan matahari. Matahari diambil titik tengah, itu dalam artian tatkala matahari titik di atas tengah kita disuruh melakukan, kita diperintahkan, ditekankan sangat penting untuk melakukan luhur. Luhur itu mempunyai nilai tinggi, maka disimbolkan bahwa matahari di atas kepala kita pada siang hari itu tinggi. Nah, di situ sudah memahami tatkala dari luhur itu sudah dipastikan. Itu bahasa leluhur kita, ya, bahasa Jawa. Ya karena digubah dan dirubah menjadi bahasa Quran, menjadi zuhur, zuhri, hilanglah makna, hilanglah sejarah. Nah, hilang sejarah, hilang makna, hilanglah apa yang dimaksud dari zuhur dan luhur itu. Nah, disitulah terjadinya suatu permasalahan
dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Lantas apa guru yang dimaksud luhur? Sebagai manusia berilmu atau manusia yang berada di dalam kehidupan dunia, mulai maghrib diterangkan, isya sangat penting untuk dilakukan, subuh ojo kesusu labuh, kunut aku anut, saya percaya dengan pemikiran saya karena faktanya seperti itu. Di dalam siang hari, artinya bersosial, kita dituntut sebagai manusia, bukan hanya sebagai orang Islam, untuk melakukan hal yang disebut luhur. Disitulah ada yang disebut luhur budi, mempunyai 4 perkara. Satu, dengan bahasa yang disebut tulung. Tulung itu mempunyai banyak makna. Sebagai manusia, satu contoh, kita orang Jawa, kita kalau mau menyuruh kepada siapapun, kita kalau minta kepada siapapun, kita selalu diembel-embelin. Tolong, Pak, tolong mohon informasinya. Nah, Bu, tolong ambilkan sendalnya. Nah, itu sudah diselipkan leluhur kita sejak 67 Masehi, bahwa luhur itu 4 perkara. Nomor 1 yang disebutlah tulung itu. Jadi mulai bahasa dan perilaku kita sampai sekarang, kita sebagai pribumi, terutama kita orang Jawa, kita orang yang identik dengan agama, kita mudah menolong orang karena karakter leluhur kita yang memang diproduk seperti itu. Nah, itulah yang disebut luhur itu suka menolong. Itulah yang disebut rakaat pertama menerangkan yang disebut tulung. Tatkala sudah ada kata tolong, rakaat kedua menerangkan peribahasa matur suwun. Bahasa zaman dulunya itu matur suwun. Nah, di sini harus diulas dulu. Yang disebut sekarang ini terima kasih. Pada masa lampau leluhur kita menerangkan 4 perkara itu, tulung matur suwun. Matur suwun itu satu, kepada siapapun yang telah memberikan kita, memberikan apapun kepada kita, disitulah kita berkewajiban matur suwun atau terima kasih. Di situ ada kata matur suwun. Matur itu mengucapkan, suwun itu di atas kepala, artinya kepada siapapun yang di atas. Karena tulung matur suwun terima kasih itu identik dan korelasinya dengan luhur, disitulah terjadinya satu sistem peranatan atau budaya yang diajarkan leluhur kita sebagai manusia, sebagai anak cucu. Maka kita berkewajiban mengucapkan, melakukan terima kasih kepada leluhur. Disitulah yang disebut budi luhur. Itu rangkaian dari sholat duhur itu, para murid dan santri. Tatkala dari rakaat kedua mewakili menerangkan perintah tulung matur suwun kepada leluhur dan bentuk terima kasih, ucapan terima kasih menandakan bahwa kita manusia yang berbudi luhur. 3, ada yang disebut namanya, orang dulu leluhur kita menyebutnya pangapuro. Pangapuro itu sekarang bahasanya memaafkan atau mudah memaafkan. Dari 3 uraian ini nanti udah jelas. Jadi manusia diharapkan, dinasihatkan, diperintahkan super penting dan penting, terutama dalam aktivitas bersosial. Tapi digambarkan dalam gerak tubuh di dalam peradaban beragama, itu hanya perumpamaan. Jadi bukan itu yang dimaksud perintah Islam, dan bukan itu yang dimaksud perintah Tuhan. Dari yang ketiga disebutlah pangapuro atau pemaaf, mudah memaafkan. Sebagai manusia kita pasti menyadari, sebagai manusia pasti pernah salah, dan kita pun juga bisa salah. Orang lain pun juga bisa salah. Dan siapapun pasti bisa salah. Sehingga dari nasihat wejangan leluhur dulu disebutlah dengan kata namanya pangapuro atau pemaaf. Diibaratkan rakaat ketiga dalam sholat duhur itu. Wejangan yang terakhir untuk merangkai dari sholat duhur, disebutkanlah di situ namanya insya Allah orang dulu, bukan insya Allah ya para murid dan santri.
Pada masa lampau leluhur kita menyebutnya itu insya Allah. Karena menjadi tulisan dan dituliskan, dituang di dalam lempiran, bahasa berubah menjadi insya Allah. Insya Allah itu kemarin guru sudah membuat pemahaman. Insya Allah itu bukan maknanya semoga Allah meridhoi atau semoga Allah berkehendak, tidak ya. Itu dalam sejarah bahasa yang didapat guru dari para leluhur. Insya Allah itu in itu sebenarnya dari bahasa Jawa itu ing, pada masa lampau itu wejangannya begitu. Insya Allah. Kalau diterangkan dengan mudah sekarang, insya Allah itu maksudnya bila dirangkai dari zuhur 4 itu, tulung ya, matur suwun, terima kasih, ngapura, pemaaf, mudah memaafkan, insya Allah. Artinya begini, siapapun yang kau maafkan, siapapun yang kau tulung, siapapun yang kau ucapkan terima kasih, semua itu insya Allah podo-podo umate Gusti Allah, sama-sama ciptaan Tuhan. Itulah yang dimaksud insya Allah bahasa sekarang itu. Jadi bukan semoga Allah meridhoi, semua kehendak Allah itu bukan, para murid, para santri. Itu bahasanya dulu itu insya Allah. Bahasa sekarang insya Allah jadi insya Allah. Nah, kekurangan konsonan, dari konsonan yang hilang, hilanglah makna itu. Demikianlah para murid dan santri. Dari maghrib sudah dipahamkan oleh guru melalui video ini, semoga menjadikan hikmah dalam kehidupan umat manusia, terutama di negara Republik Indonesia. Maghrib sudah mengerti, Isya sudah mengerti itu bahasa Jawa, subuh juga bahasa Jawa, zuhur asalnya dari luhur. Bila dituntun dirangkai, maghrib, Isya, subuh, zuhur 4, disitulah asri ketemu hasilnya. Yang disebut asri adalah bahasa Jawa. Asri itu menandakan dalam keadaan itu damai, tentram, nyaman, bahagia. Artinya siapapun manusia, dari suku atau agama apapun, dari golongan apapun, dari negara apapun, tatkala maghrib dilakukan sesuai nasihat apa yang aku sampaikan melalui video ini, Isya dipahami, dikembangkan, subuh dijalankan tidak mudah percaya, zuhur melakukan akhlak budi luhur, disitulah yang disebut asri. Keluarga itu akan menjadikan keluarga yang sakinah, manusia yang didapatkan dalam keadaan manusia yang dalam kedamaian. Tatkala pemahaman ini dipahami dari bangsa negara Republik Indonesia, khususnya kita sebagai rakyat dan umat, bangsa kita akan menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang rukun, bangsa yang akan menjadikan satu kesatuan, sehingga saling mengasihi, saling menyayangi. Bukan seperti peradaban yang salah dan kaprah, umat dan bangsa yang saling menghujat merasa paling benar. Semoga video ini mencerahkan kepada seluruhnya umat bangsa dan negaraku. Semoga kado ini bermanfaat kepada khususnya negara, bangsa, dan seluruh penjuru di alam manusia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.